Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, pada siang ini ya semoga kita belum lelah. Pada siang ini saya akan berbagi ilmu yaitu tentang bagaimana aman kontrol kesehatan rutin ke rumah sakit di era new normal ini. Ya, seperti tadi dijelaskan Dr. Yesi bahwa kita masih dalam suasana pandemi. Ya. Jadi kita sekarang ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, apakah pandemi ini sudah selesai atau belum? Ya, mari kita lihat. Ya, jadi ini berita ini yaitu tanggal 13 November ternyata pandemi masih ada. Ternyata di Indonesia masih ditemukan 5.444 kasus. Ini berita tanggal 13 November. Kemudian selanjutnya lagi kalau kita lihat. Ya, ini di koran ya. Juga sama, rekor baru sehari ternyata ada 5.444 kasus yang positif. Dan juga ini apa? Kapan itu baik untuk umat Islam ya, untuk ke Mekah, mungkin bagi yang ingin umroh dan hajinya juga sempat tertunda, kemarin sudah dibuka, tapi ternyata sekarang dipending lagi untuk pengurusan visa. Jadi ternyata pandemi ini belum selesai dan belum tahu kapan itu selesai. Pada kesempatan ini, jadi yang kita akan bahas yaitu tentang COVID-19. Jadi kita harus tahu apa sih sebenarnya COVID-19 itu, dan bagaimana COVID-19 itu dengan komorbid. Terus bagaimana sikap kita menghadapi new normal karena pandemi yang belum tahu kapan selesainya. Dan bagaimana nasib mereka yang punya penyakit kronis yang harus kontrol ke rumah sakit di era new normal ini, dan bagaimana keamankah kita pergi ke rumah sakit. Nah, akan kita bahas pada siang ini. Ya, kita sekarang berbicara tentang COVID-19, ya, yaitu coronavirus. Jadi sebenarnya COVID itu artinya adalah coronavirus disease 19. Kenapa dinamakan COVID-19? Karena dia ditemukan pertama kali yaitu bulan Desember 2019. Nah, penyakitnya namanya adalah COVID-19 atau COVID-19. Jadi COVID-19 disease. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. Nah, apakah virus corona ini adalah sesuatu yang baru? Ternyata kalau kita lihat sejarahnya bukan. Corona itu sudah ada sejak zaman dulu ya. Jadi ini adalah nenek moyang corona. Jadi dia ada 3 turunan, ada lineage A, lineage B, dan lineage C. Ya. Jadi awal-awal yang link A, jadi sudah ada ini ya. Coronavirus yaitu yang ini kita lihat ditemukan tahun 67 dan ada 2005. Tapi waktu itu dia hanya menyebabkan flu yang ringan-ringan saja, hanya flu yang biasa saja. Terus yang COVID itu masuk yang mana COVID? COVID ini masuk yang link B. Ya kita lihat ya, jadi yang link B ini disinilah SARS-CoV-2 itu yang ditemukan tahun 2019 di Wuhan. Ya, merupakan coronavirus ketujuh yang ditemukan menyebabkan penyakit pada manusia. Sebelumnya nenek moyangnya dia ada yaitu SARS-CoV-2 yang pertama yaitu yang menyebabkan SARS waktu itu ya, juga ditemukan di Cina waktu itu. Terus ada lagi link yang C, itu juga virus corona ya, yaitu virus MERS-CoV ya. Itu waktu itu juga banyak yang terkena yaitu waktu itu flu onta itu, yaitu banyak ditemukan waktu itu di Saudi Arabia ya karena dia sebagai reservoirnya adalah onta. Jadi sebenarnya virus corona ini adalah bukan sesuatu yang baru ya karena virus itu dia punya kemampuan untuk bermutasi dan sudah ada sudah sejak zaman dulu virus corona ini sudah ada. Nah, sebenarnya seperti apa sih virus corona itu? Ya. Karena memang agak sulit sebagai kita untuk berperang melawan corona karena barang ini tidak kelihatan. Karena virus itu pada dasarnya dia adalah benda mati, dia tidak bisa hidup jika tidak bertemu inangnya. Ya kalau dibesarkan di mikroskop ini gambaran virus seperti ini virus gambaran virus SARS-CoV-2 yaitu virus penyebab COVID-19. Nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi kalau kita lihat mungkin kelihatan cantik ya kalau di gambar ini ya. Nah ini kita lihat ini ada spek-speknya ya protein S.
Di mana spike inilah yang nanti kalau bertemu dengan reseptornya, ketemu tempat yang cocok di tubuh manusia, dia akan masuk. Ya. Dan untuk kenapa SARS-CoV-2 ini dibanding corona lain dia lebih cepat penyebarannya, jadi karena spek-spek ini kalau dia sudah bertemu dengan tempatnya, dia akan cepat bisa masuk dan nanti akan menimbulkan keluhan-keluhan. Ya ini tadi sama ya, ini jadi strukturnya ya. Jadi nanti yang nempel di di sel ini adalah protein S-nya ini. Nah ini tidak usah bingung-bingung lihat gambar ini ya, cuman hanya untuk menggambarkan ke kita. Jadi virus corona ini ya, virus corona tadi nanti ini lewat speknya tadi yang protein S, dia akan masuk ke sel manusia melalui suatu reseptor, harus ketemu tempat yang cocok namanya S2 ya, S2 reseptor. Nah, reseptor ini tempat yang cocok untuk corona ini, untuk SARS-CoV-2 ini banyak ditemukan pada sel alveolar tipe 2 kan, yaitu banyak didapatkan di paru-paru. Ya, jadi nanti kalau virus ini berikatan ketemu tempat yang cocok, ya, akhirnya dia bisa berkembang biak, menyebabkan banyak-banyak perubahan, ya, mengganggu sistem yang ada di tubuh kita. Antara lain ya, ini terjadi gangguan dari sistem renin-angiotensin system. Terus bisa terjadi pembentukan tromboinflamasi, jadi bisa terjadi penyumbatan di pembuluh darah, entah itu di pembuluh darah otak, di pembuluh darah jantung. Karena itu pasien COVID tidak selalu datang dengan keluhan pernafasan, mungkin dia datang dengan keluhan penyakit jantung, atau kalau ada penyumbatan pembuluh darah di otak, dia datang dengan stroke. Karena memang jadi manifestasinya bermacam-macam. Nah itulah mungkin yang kita kira, loh kok semua di COVID kan, padahal karena memang manifestasi COVID itu bermacam-macam. Nah kalau dia juga masuk, nanti akan terjadi tubuh kita itu melawan, sehingga akan terjadi peningkatan sitokin mediator inflamasi untuk mematikan virus itu. Itulah yang kita kenal yaitu dengan badai sitokin, karena terjadi perperangan antara virus dengan tubuh kita. Ya, jadi kalau virus ini sudah ketemu reseptor, dia akan masuk, nah akhirnya menimbulkan perubahan-perubahan. Nah, memang reseptor ini paling banyak adalah di paru-paru, di sel alveolar tipe 2. Tetapi apakah S2 reseptor itu tidak ada di tempat lain? Ada, bisa di saluran cerna. Karena itu gejalanya bisa saja orang COVID ini bisa berupa diare, bisa gejala seperti lambung, bisa juga reseptornya juga ada di ginjal, di pankreas, di jantung. Karena itu manifestasi COVID itu bermacam-macam. Tidak selalu dia datang dengan manifestasi penyakit paru-paru. Karena reseptornya di tempat dia untuk berikatan itu banyak ditemukan juga di tempat lain, walaupun sebagian besar adalah di paru-paru. Nah, jadi SARS-CoV-2 adalah jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya. Nama virusnya SARS-CoV-2, penyakitnya coronavirus disease 2019 atau kita kenal dengan COVID-19. Memang 80% pada umumnya gejala ringan atau sedang, beberapa dia akan 15% bisa gejala berat, bahkan membutuhkan perawatan ICU pada kondisi yang kritis. Nah, kasus berat itu meningkat pada orang dengan kondisi penyerta. Mungkin dia ada sakit jantung, ada penyakit diabetes, atau mungkin penyakit paru yang lain. Ya, karena penyakit paru kan tidak selalu COVID, mungkin ada TBC atau penyakit paru obstruktif dan kronik, ya, hipertensi dan kanker ya. Jadi biasanya kasus berat dan kematian pada orang dengan kondisi penyerta, walaupun ini tidak selalu. Jadi gejalanya ya, ini gejalanya yang sering adalah demam, ya, demam tinggi, ya. Kapan dikatakan demam? Jadi demam itu jika kita ukur dengan suhu termometer aksila adalah di atas 37,2, itu dikatakan demam. Sakit kepala ya, terus biasanya batuk-batuk orangnya, biasanya batuk kering. Terus kalau dia berat sekali, dia sulit bernafas. Ya, ini gejala yang sering didapatkan pada pasien COVID. Tapi sekarang banyak gejala baru, karena seperti saya jelaskan tadi, reseptornya itu tidak hanya di paru-paru. Bisa saja dia datang dengan keluhan lain, mungkin diare atau mual muntah. Ya, terus ada juga gejala baru yaitu anosmia. Jadi karena ada gangguan dari sistem persarafannya, dia tidak bisa mencium.
Ya, tidak bisa membau. Karena dia tidak bisa membau, akhirnya dia tidak bisa merasakan makanan. Ya, itu adalah gejala COVID baru ya. Jadi ada anosmia atau apa namanya tidak bisa membau, terus ada gejala pencernaan juga, mual, muntah atau diare. Nah, mungkin kita sering dengar ya, apa sih happy hipoksia itu? Ya, ini adalah khas pada COVID. Jadi orang kita ketahui kadar normal oksigen ya. Kalau ini kita ukur pakai saturasi apa alat oximeter ya. Normalnya orang sehat itu ada 95 sampai 100. Nah, kalau terjadi oksigen itu di bawah level ini, di bawah level 95 atau kita kenal dengan hipoksia, maka respon tubuh normal untuk meningkatkan oksigen kita akan merasa sesak, akan denyut jantung meningkat, itu respon tubuh kita. Tapi pada orang COVID tidak, sudah turun oksigennya, orangnya masih tenang-tenang saja. Itulah namanya happy hipoksia. Loh kok bisa terjadi seperti itu? Yaitu karena COVID ini dia merusak sistem persarapan yang ada di tubuh kita itu. Ya. Nah kalau sampai dia turun sekali di bawah 90%, itu bahaya, itulah yang mungkin membutuhkan ventilator. Ya jadi orang COVID itu kadang dia kelihatan tenang-tenang. Ya itu pentingnya mengukur saturasi oksigen. Ya, itu namanya happy hipoksia. Ya, inilah kejamnya COVID. Ya. Ya, ini gejalanya tadi sudah. Nah, sekarang cara penularannya bagaimana? Yang utama cara penularannya adalah dengan cara droplet. Jadi kalau ada percikan pada orang yang menderita COVID saat kita batuk atau bersin atau bicara, karena itulah kenapa harus digunakan masker. Bagaimana dengan transmisi udara yang airborne yang kapan itu heboh? Dimungkinkan karena ada teori mengatakan bisa tahan 3 jam. Itu terutama jika ada kita melakukan tindakan kedokteran yang menghasilkan aerosol atau pada tempat-tempat yang ventilasinya kurang. Ya. Jadi transmisi udara dimungkinkan pada kondisi seperti itu. Nah, masa inkubasinya kapan? Jadi kapan virus ini masuk sampai timbul gejala? Itu namanya masa inkubasi. Rata-rata 5 sampai 6 hari. Bisa sampai 14 hari ya. Jadi inkubasinya 1 sampai 14 hari ya. Jadi kapan virus itu masuk? Dia kadang tidak langsung menimbulkan gejala. Mungkin 2 minggu baru menimbulkan gejala. Nah, penegakan diagnosisnya bagaimana? Ya. Penegakan diagnosisnya yaitu memang untuk yang kita gunakan saat ini adalah RT-PCR atau yang kita kenal dengan swab ya, swab PCR. Yaitu swab dilakukan di nasofaring atau di orofaring ya. Terus untuk pengobatannya memang masih terus dalam tahap pengembangan ya. Antivirus yang kita gunakan juga dalam tahap pengembangan ya. Jadi COVID ini ada sesuatu yang dinamis, ilmunya berubah terus. Juga terapi-terapinya juga masih berubah-berubah terus. Dan untuk vaksin juga masih dalam pengembangan. Karena memang ini suatu ilmu yang baru, semua masih berubah-berubah terus. Karena itu perlunya kita adalah pencegahan. Pencegahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita mencegah, kita juga menjaga diri kita, itu juga kita menyelamatkan keluarga kita dan juga menyelamatkan orang lain. Nah ini ya, ini macam-macam tes ya, yang ada PCR ya, PCR atau kita kenal swab. Nah ada rapid. Kita lihat di sini, ya PCR itu atau swab itu bisa positif seminggu sebelum timbul gejala klinis. Terus gimana dengan rapid test yang banyak nih ya, atau tes serologi? Di situ bisa kita lihat ada namanya IgM dan IgG. Ya IgM itu muncul kadang dia tidak muncul awal-awal, biasanya muncul 3 sampai 6 hari dan hilangnya bisa sampai 1 bulan. Begitu juga dengan, kalau IgG itu biasanya pada infeksi yang lama, dia muncul pada 7 hari dan bisa hilang dalam waktu yang lama. Karena itu kita tidak bisa mendiagnosis orang hanya dengan rapid saja, harus dilakukan lanjutan yaitu pemeriksaan swab. Nah, kita kembali lagi ke pandemi ya. Pandemi ini dulu awalnya tahun 2019 ya, sudah hampir setahun. Ya nanti bulan Desember sudah tinggal bulan depan. Terus di Indonesia kapan mulai ada kasus pertama? Waktu itu diumumkan oleh Presiden Jokowi tanggal 2 Maret tahun 2020. Dan WHO tanggal 11 Maret 2020 menyatakan ini sebagai pandemi. Berarti tadi sudah hampir 8 bulan. Kalau sudah hampir 8 bulan ya
bosan lama-lama kita. Mungkin pada awalnya kita masih takut, waduh pakai masker, terus social distancing masih berjalan, lama-lama bosan. Tapi ingat, kita jangan bosan. Dan bagaimana cara agar kita tidak bosan? Nah, ini perkembangan situasi COVID-19 di Indonesia. Ya, ini tadi malam baru saya ambil. Jadi ternyata apakah sudah selesai di Indonesia? Ini data tadi malam ya. Jadi ternyata penambahan kasus terkonfirmasi untuk COVID itu adalah 4.792. Dan yang meninggal ada tambahan 78. Ya, ini data terbaru saya ambil tadi malam. Terus ini bagaimana di dunia, ternyata Indonesia ini urutan 21, ya paling banyak. Urutan 21 dunia untuk COVID-19 ini. Bagaimana dengan Jawa Timur, Surabaya? Dulu kita pernah zona merah, bahkan mungkin zona hitam. Ya sekarang sudah mulai orange ya. Tapi dengan adanya zona orange ini jangan membuat kita lalai, jangan membuat kita lelah, jangan membuat kita senang dulu ya. Kita tetap harus waspada karena peningkatan kasus masih tetap ada. Makanya ada di zona merah ya, di daerah mana? Di Lumajang ini saya zonanya merah. Ya, kalau dulu memang Surabaya kan pernah hijau, pernah hijau, belum pernah hitam, pernah merah. Nah, karena pandemi itu yang masih terus berlangsung, ya, dan kita tidak tahu kapan itu berhenti, dan mungkin juga corona itu tidak akan hilang. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan corona ini. Karena bagaimanapun kegiatan sehari-hari harus terus berjalan. Ya, istilahnya life must go on. Jadi ya itulah, makanya ada istilah namanya era new normal, di mana kita harus bersahabat dengan corona ini. Bersahabat dalam arti kata, kita hidup menjalankan kegiatan sehari-hari dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Ya kadang orang ngomong yang penting sudah sesuai protokol. Yang maksud protokol apa ya? Ya batasi keluar rumah itu kalau perlu saja ya. Kalau mungkin kita bekerja atau apa yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak apa-apa bekerja, tapi tetap ingat protokol kesehatan. Paling gampang adalah pakai masker. Masker tuh wajib ya. Pakai masker wajib, di fardu ain pakai masker. Ya karena kita tahu penularannya itu tidak droplet. Ya dengan memakai masker akan melindungi kita dan melindungi orang lain. Ya. Terus harus sering cuci tangan. Kalau ada sabun, ya bisa pakai sabun dengan air mengalir. Kalau tidak ada, bisa kita beli hand sanitizer, ya sudah banyak dijual sekarang. Terus jaga jarak minimal 1 meter. Hindarilah kerumunan dan kalau ada gejala kita periksakan diri. Ya, jadi sebenarnya virus corona ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersih ya, cuci tangan. Ya ini sama, jadi ya sebetulnya new normal itu boleh dilaksanakan jika angka corona ini sudah menurun, tapi ternyata ya kita di sini juga belum menurun. Tetapi karena banyak pertimbangan, baik itu pertimbangan ekonomi dan pertimbangan lain, dan life must go on itu, karena itulah adalah new normal. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan corona itu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya, jadi ini pandemi belum selesai. Nah, sekarang sering dibilang ada komorbid. Apa sih komorbid itu? Sering kita kenal, oh kalau orang corona dengan komorbid itu lebih parah kenanya. Jadi komorbid itu adalah penyakit penyerta, penyakit atau kondisi lain selain penyakit utama. Itu namanya komorbid. Nah, orang dengan COVID-19 ini, komorbid apa yang sering dijumpai? Ya, jadi pada orang COVID-19, kalau kita lihat dari data yang banyak adalah penderita darah tinggi, terus penderita dengan penyakit jantung dan penyakit diabetes. Ya, ini adalah sering didapatkan pada penderita COVID. Nah, ini adalah termasuk adalah golongan penyakit kronik tidak menular, di mana orang ini harus kontrol. Seperti diabetes, darah tinggi, dan penyakit jantung lain, mereka harus kontrol. Nah, jadi penyakit rutin seperti diabetes, hipertensi, atau penyakit lain, mungkin penyakit hati kronik seperti sirosis atau hepatitis B kronik, atau penyakit lupus, sistemik lupus eritematosus, penyakit paru kronik lain seperti TBC, penyakit stroke jantung, itu mereka harus kontrol rutin.
Gunanya apa kontrol rutin itu? Kontrol rutin supaya mencegah komplikasi lebih lanjut dari penyakit-penyakit ini. Karena kita ketahui diabetes kalau tidak diobati komplikasinya banyak, hipertensi juga. Yang karena itu perlunya kontrol. Saya jadi masalah. Nah, sejak ada pandemi, orang-orang itu takut kontrol. Gunanya apa sih dok kontrol itu? Kontrol itu supaya kita bisa mengikuti perkembangan. Bagaimana kalau saya terus minum obat lanjutkan aja, saya beli sendiri tanpa kontrol. Loh, kontrol itu gunanya nanti dokter itu akan mengatur. Misalnya gula darahnya kemarin sudah normal, terus sekarang tinggi. Nah, itu akan kita atur dosis-dosis obatnya. Itulah perlunya kontrol. Begitu juga darah tinggi. Misalnya tensi. Kemarin tensinya masih tinggi, terus sekarang sudah turun. Mungkin kita akan mempertimbangkan dosis-dosis ini. Itulah perlunya kontrol. Nah, jadi kalau selama pandemi COVID, orang itu takut ke rumah sakit. Terus apakah memang kontrol rutin ke rumah sakit itu dilarang? Kita lihat ya. Waktu awal pandemi banyak sekali dari perhimpunan dokter penyakit saraf, perhimpunan dokter gigi, mesti tunda ke dokter spesialis saraf, contohnya tunda ke dokter gigi. Tapi perhatikan, tunda itu bukan berarti tidak kontrol. Kita lihat itu ada tulisan bawahnya tidak dibaca. Untuk pasien yang rutin itu pada kasus saraf ya, untuk pasien rutin, ini contohnya epilepsi, Parkinson, tetap kontrol untuk mengambil obat. Jadi bukannya tidak boleh kontrol, tetap kontrol. Cuma kalau tidak emergensi sekali, tidak mengancam jiwa, tidak usah kontrol, tapi tetap kontrol di saat dia mengambil obat. Kalau dia hanya gejala-gejala ringan, tidak perlu kontrol. Ya, begitu juga dokter gigi. Bukan berarti tidak boleh datang sama sekali ya. Jadi nah, kalau memang dia ada emergensi gigi, ya gigi memang jarang penyakit kronik, biasanya emergensi, mungkin dia sakit gigi, atau giginya goyang ya, itu harus datang. Tapi tetap datang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini seperti ini juga kita lihat, ini dokter anak dari perkumpulan perkumpulan dokter anak dan juga dari Perki. Jadi tunda ke dokter spesialis jantung kecuali ada gawat darurat. Tapi baca dulu di bawahnya ya, bila stok obat rutin wajib Anda mendekati habis. Ikuti waktu kontrol sesuai instruksi dokter. Jadi tetap harus kontrol ya, bukan berarti tidak kontrol. Ya, jadi ini kebanyakan kebetulan saya seorang dokter spesialis penyakit dalam. Banyak pasien-pasien saya diabetes. Kalau saya tanya, waduh, datang gulanya sudah tidak terukur. Kalau tidak terukur itu mungkin di atas 500. Kalau saya tanya, loh ibu kenapa tidak kontrol? Takut katanya. Loh takutnya kenapa? Ya takut kena corona dok. Ya. Jadi kenapa orang itu takut kontrol? Pertama mereka takut tertular corona. Terus juga image-image yang berkembang di masyarakat. Jadi seolah-olah rumah sakit itu meng-COVID-kan pasien. Nanti saya tidak apa-apa dibilang COVID dok. Apa memang benar begitu? Tapi kalau ke mall, siapa yang takut? Ke rumah sakit kok takut? Nah, emang apakah rumah sakit ini perlu ditakuti? Nah, kita lihat selanjutnya. Ya, ini kembali lagi. Jadi prinsipnya tadi seperti dari setiap organisasi kedokteran tadi, baik itu dokter jantung, dokter paru, semua bahwa penyakit kronik tidak menular itu tetap harus kontrol rutin. Ya, kenapa kok harus kontrol rutin? Karena komplikasinya jika tidak kontrol rutin, maka kita akan lebih besar risiko terkena corona. Dan risiko komplikasinya juga lebih besar. Nah, ini kita lihat ini contohnya, tidak usah bingung gambarnya, cuma ini garis besarnya. Kalau ini adalah sel alveolus ya, sel paru yang kena COVID. Kalau dia tidak minum obat hipertensi, ternyata ini tingkat keradangannya lebih besar dibanding dia yang minum obat darah tinggi. Nah itulah perlunya kontrol, perlunya minum obat terus. Karena kenapa perlu kontrol? Biar dokternya tuh ngatur, oh ini dosisnya kurang, oh ini dosisnya cukup. Terus contoh juga penderita diabetes.
Loh, kenapa kok saya harus kontrol? Karena kalau gula darah tidak terkendali, akan mudah bagi kita terkena infeksi. Ya, jadi karena kemampuan sel fagositnya akan terganggu. Ya, jadi itu gunanya kalau kita tidak kontrol, malah tadi kan takutnya kalau kontrol kena corona. Padahal kalau tidak kontrol, resiko kita terkena corona itu akan lebih besar. Nah, bagaimana caranya biar kontrol kita aman ke rumah sakit pada masa new normal? Nah, ke mall saja takut, masa ke mall saja kita berani ya, masa ke rumah sakit tidak berani? Mungkin kita berpikir, oh, namanya rumah sakit dok, tempatnya orang sakit. Nah, tapi kita lihat dulu bagaimana rumah sakit di era new normal. Nah, ini ya, kalau misalnya kita punya rencana kontrol. Terus, apa namanya, kalau bisa ya, kita tergantung dari rumah sakitnya. Kalau ada sarana pendaftaran itu secara online, ya, lebih aman kita daftar secara online. Karena itu menghindari kerumunan ya. Karena salah satu kita corona tadi kan menghindari kerumunan. Kalau misalnya ya, wah duduk saya tidak bisa pakai HP, pakai apa, minta anaknya. Anaknya tidak ada, minta cucunya tidak ada, minta tolong ponaannya, minta tolong daftarkan. Ya kalau bisa online, diusahakan online. Kalau tidak bisa ya tetap datang aja ya dengan protokol kesehatan. Nah, beberapa rumah sakit juga ada menggunakan namanya telemedicine ya. Jadi ini seperti contoh ini saya sedang melakukan telemedicine, jadi tanpa pasien itu datang, kita bisa komunikasi. Nah, di sini apa yang kita bisa evaluasi? Kita bisa lihat, tanyakan gejalanya apa, mungkin ada keluhan. Ya, ini kalau kita takut sekali datang ke rumah sakit. Ya. Nah, tapi kalau kita memang tidak bisa telemedicine atau tidak memungkinkan online, tidak apa-apa kita datang, kita kontrol ya, insya Allah rumah sakit aman. Pastikan sebelum berangkat ya sarapan atau makan, karena kan kontrol belum tentu pagi kan ya. Kenapa kok perlu kita harus makan dulu supaya tidak lapar di rumah sakit? Kalau lapar, karena kalau lapar nanti kita makan membuka masker tambah ruwet. Ya kalau bisa kenyang dulu di rumah. Ya. Karena bukan berarti kita tidak boleh makan ya di luar, di rumah sakit itu tidak boleh makan. Tapi ingat kalau makan itu akan membuka masker, itu yang tidak boleh. Terus sebelum berangkat ya kemanapun sebetulnya buat rumah sakit, siapkan alat perang kita ya. Alat perangnya apa aja? Masker yang paling Ya, masker sudah banyak sekarang ya, sudah banyak modelnya juga macam-macam. Terus kalau bisa kita pakai baju ya lengan panjang, kalau bisa kita dobelin ya baju lengan panjang. Terus bawa selalu ini hand sanitizer. Ya, kalau saya malah saya gantung. Ya supaya tidak bosan kita punya warna-warna. Kalau saya supaya saya tidak bosan, saya beli bermacam-macam warna supaya seolah-olah saya seperti biasa. Ya, lama-lama kita akan terbiasa seperti ini. Ya, kalau bisa pakai face shield atau pakai kacamata Google tidak apa-apa. Malah kita akan semakin gaya. Ya, supaya itu trik kita supaya tidak bosan dengan pandemi ini. Tapi utama adalah kita harus pakai masker. Ya, ini alat perang kita ya. Terus selama perjalanan gimana? Kalau ada kendaraan pribadi memang lebih baik kendaraan pribadi. Ya, terus kalau udah ada dok, tidak apa-apa, naik kendaraan umum. Sekarang juga fasilitas kendaraan umum banyak dengan dengan physical distancing ya, di jarak seperti ini. Tapi tetap ingat 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan. Jangan sering pegang-pegang benda di kendaraan umum. Karena takutnya nanti kita sering megang-megang, terus nanti kita megang daerah wajah, kita megang mulut atau hidung. Nah, itu takutnya ada coronanya terus bisa masuk, ya. Jadi kalau memang tidak ada kendaraan, tidak apa-apa kita pakai kendaraan umum. Ya, bahkan sekarang taksi-taksi online tuh mereka ada sekatnya ya, kalau untuk selama masa new normal ini. Ya, jadi ini ada protokol kesehatan dalam new normal yaitu mengenai transportasi umum. Masker jelas wajib ya, jaga jarak dengan penumpang. Misalnya naik ojek, bawa helm sendiri ya. Terus kalau bisa jangan sering-sering nyentuh bagian kendaraan dan sering-seringlah kita mencuci tangan. Ya. Kalau bisa membayar, kita bayar uang pakai uang online ya. Mungkin sekarang ada GoPay atau OVO. Kalau tidak ada tidak apa-apa pakai uang biasa terus cuci tangan. Ya, kalau tidak ada tidak apa-apa. Ya. Terus ini jika harus menyentuh area wajah gunakan ya. Kalau bisa kita sering cuci tangan. Itu kuncinya itu harus sering cuci tangan. Nah setelah tiba di rumah sakit gimana? Ya kita ikutilah protokol yang ada di rumah sakit. Jangan sering-sering menyentuh benda-benda yang ada di rumah sakit ya.
Terus jangan sering kita menyentuh daerah wajah kita. Hindari kerumunan. Makanya kalau bisa kalau ada pendaftaran online lebih enak kita lewat online. Pokoknya ingat selalu 3M. Masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, sekarang bagaimana dengan rumah sakit sendiri menghadapi new normal ini? Mereka juga sudah menyiapkan protokol-protokol supaya tidak orang-orang yang datang itu aman, bukan hanya pasien yang aman, petugasnya juga aman, kita juga aman, kita juga tidak mau tertular. Karena itu rumah sakit pun sudah menerapkan protokol kesehatan pada era new normal. Contohnya nih, ini kami dari rumah sakit UNER ya. Sekarang rumah sakit itu tidak ada boleh dibesuk, ya, tidak ada boleh dibesuk karena takutnya nanti membesuk, takutnya ada yang kena COVID atau apa. Terus penunggu pun dibatasi sekarang itu. Yaitu contoh sederhana bahwa rumah sakit sudah berusaha juga untuk menekan itu. Nah, terus juga ini cuci tangan ya. Biasanya cuci tangan ini di rumah sakit, di mall juga seperti itu, di rumah sakit juga seperti itu kita cuci tangan. Bahkan banyak nanti biasanya di rumah sakit itu tempat-tempat cuci tangan itu disiapkan banyak, baik itu yang air ataupun yang hand sanitizer. Nah, ini pun sudah pakai physical distancing, dikasih jarak, sudah dikasih patokan biasanya kaki-kaki itu. Tempat menunggunya pun sudah ada physical distancing ya, jadi dikasih jarak. Ya, jadi sebetulnya rumah sakit pun sudah akan menerapkan protokol kesehatan pada era new normal ini. Nah, bagaimana dengan petugas kesehatannya? Ya ini kebetulan saya sendiri ya. Jadi kita pun juga sudah pakai alat pelindung diri, pakai APD standar ya. Nah itu seperti saya bilang supaya saya nggak bosan, saya beli yang bermacam-macam warna. Ya ini APD standar itu saya pakai baju yang tanah air. Jadi juga petugasnya pun kita juga sudah melindungi diri. Itu juga untuk kepentingan kita supaya tidak tertular dan juga supaya pasien juga nyaman. Ya. Jadi rumah sakit itu sudah rumah sakitnya, petugasnya pun juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah sekarang juga ini yang sering itu ya. Orang itu datang ke rumah sakit nanti dianggap COVID. Dan kenapa sih harus diperiksa COVID? Ya, yang harus kita ketahui ya, variasi gejala klinis COVID itu luas sekali, tidak selalu seperti batuk atau sesak. Seperti saya terangkan di awal tadi, karena reseptornya, tempatnya masuk itu banyak, bisa di saluran cerna, mungkin dia diare, atau seperti sakit mah. Kadang orang, loh saya sakit mah loh kok dibilang COVID. Ya, beberapa kasus yang saya tangani, dia sakit keluhan seperti sakit lambung, mual muntah. Ternyata setelah saya ronsen, hasilnya ternyata mengarah ke corona. Jadi rumah sakit untuk mendiagnosis corona itu tidak langsung, ini COVID, tidak. Kita harus lakukan dulu anamnesis, kita tanya gejalanya. Pemeriksaan fisiknya bagaimana. Pemeriksaan tambahnya juga kita lakukan darah lengkap, kita lihat parameter-parameternya. Terus kita lakukan juga foto ronsen. Di foto ronsennya, ada orang COVID itu khas, dia akan didapatkan gambaran pneumonia bilateral. Kadang foto toraks itu normal, tidak menjamin dia tidak COVID. Ya, kalau memang ternyata toraks normal, tapi ada dari ada namanya skor untuk COVID ya, EWS COVID, ternyata kita mengarah ke COVID, bisa kita lanjutkan yaitu pemeriksaan CT scan torak. Ini lebih jelas lagi, kadang di foto toraksnya normal, tapi di CT scan torak kelihatan ada gambaran nah, kita di COVID, kita di istilah kedokteran kenalnya ground glass opacity (GGO). Ya. Jadi kita mendiagnosis COVID itu tidak langsung, ada butuh pemeriksaan banyak. Ya. Kalau nanti dipastikan lagi dengan swab PCR. Loh, kadang ada orang, swabnya negatif dong, kok tetap dimakamkan secara COVID? Ya karena ada pendukung lain yang mendukung ke arah sana, karena swab itu positif hanya pada 70% kasus. Nah, jadi ini yang harus dilakukan penyandang penyakit tidak menular ya. Contohnya diabetes dan hipertensi ya memang sebaiknya kita di rumah, keluar kalau perlu ya. Nah, kontrol kan perlu ya, tetap harus kontrol. Minum obat secara teratur dan sesuai anjuran dokter. Ya harus istirahat cukup, ya tidurnya 6 sampai 8 jam sehari dan jangan stres. Ya. Tetap physical distancing, jadi menjaga jarak 1 sampai 2 meter. Kalau bisa kita ada aktivitas fisik minimal 30 menit per hari.
Nanti ini akan dibahas oleh teman saya Dr. Bambang ya, masalah bagaimana olahraga pada masa pandemi ini. Konsumsi makanan yang sehat, terus berjemur ya, berjemur mungkin lebih baik jam berapa sampai sebelum jam 10, karena kalau terlalu siang juga sinar matahari juga tidak baik. Tujuannya berjemur apa? Karena akan meningkatkan sintesis vitamin D, di mana itu akan salah satu untuk meningkatkan imun kita. Ya. Terus yang lain ya sering cuci tangan, ya 3M tadi. Kalau kita batuk ya usahakan kita batuk itu kita pakai masker sih tidak masalah. Kalau tidak pakai masker kita tutup pakai apa namanya ini lengan kita. Terus sebagai jangan merokok ya. Terus kalau ada muncul gejala, jangan takut kita untuk segera periksa. Ya, jadi ini pokoknya kita ingat 3M. Pertama itu adalah masker ya. Masker ini tutup pakailah dengan benar menutup hidung dan mulut. Sering orang pakai masker gini diturunkan. Nah, ingat ya kalau kita masker ini kita turunkan ke dagu, ternyata di dagu sini ada virus-virus, ada bakteri. Kita tidak tahu, kita pakai lagi, akhirnya tercemarlah. Ya jadi jangan kebiasaan jangan sampai kebiasaan masker itu diturunkan ke leher ya. Terus seringlah cuci tangan. Ya, kalau sabun corona itu kan lapisannya lemak. Dia kena sabun wis merek apapun dia akan mati. Ya, merek apapun mati. Jadi sabun merek apapun dia mati. Kalau memang tidak ada sabun, pakailah hand sanitizer. Terus yang penting adalah yang kedua adalah menjaga jarak ya minimal 1 sampai 2 meter. Nah, ini jadi ini WHO pun sudah menyarankan hindarilah tempat-tempat yang banyak kerumunan ya. Ini ya yang banyak kerumunan seperti ini karena kalau ada banyak kerumunan gini itu akan meningkatkan resiko penularan ya dan juga meningkatkan resiko transmisi udara kalau kita berada di tempat-tempat yang berkerumunan ini. Ya, jadi ringkasannya, jadi kita harus sadari bahwa pandemi ini belum selesai dan kita tidak tahu kapan itu akan selesai. Karena itu harus new normal, kita harus bisa hidup dengan COVID ini. Dan saya harap penderita dengan penyakit kronik yang tidak menular ya, contohnya diabetes atau hipertensi, tetap harus kontrol ya, jangan lagi takut kontrol ke rumah sakit. Ya. Karena kalau kita tidak dikontrol dengan baik, risiko terkena COVID juga akan lebih tinggi. Ya, kita mungkin takut kena COVID, malah risikonya akan lebih tinggi kalau kita tidak kontrol. Dan ikutilah protokol kesehatan jika pergi ke rumah sakit. Mungkin juga bukan hanya pergi ke rumah sakit, pergi kemanapun. Dan jangan takut ke rumah sakit, karena rumah sakit sudah akan menyiapkan protokol-protokol kesehatan supaya tidak tertular corona. Ya. Baik, terima kasih. Kita lihat ya, pakai masker pun tidak akan mengurangi kekerenan kita, tetap keren. Banyak masker sekarang bermacam-macam, tapi ini tetap sesuai protokol kesehatan. Ya, baik, dan gunakan masker dengan benar menutupi hidung dan mulut. Baik, dengan demikian, inilah pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.